Di materi kali ini, kita akan belajar dasar-dasar Blender, mulai dari cara download, penjelasan interface-nya, dasar-dasar navigasi, dan yang lainnya. Inilah tampilan awal Blender versi 3.6. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas di bagian atas. Ini ada namanya top bar. Berisi file, edit, render, Windows, help. Kemudian di bagian ini juga ada workspace masing-masing untuk layout, modeling, shading, compositing, dan lain-lain. Di sini, teman-teman juga bisa menemukan tools dan settingan yang dibutuhkan untuk modeling di Blender. Kemudian di sebelah kiri ini ada namanya toolbar. Di sini teman-teman bisa menemukan berbagai tools lain untuk manipulasi objek seperti move, rotate, scale, dan lain sebagainya. Tools-tools ini yang akan sering kita gunakan juga dalam mengatur posisi dari sebuah objek. Kemudian di bagian tengah ini namanya adalah 3D viewport. Ini adalah area kerja utama di mana kita bisa lihat dan mengedit objek 3D-nya. Untuk belajar 3D ini, aku sangat menyarankan menggunakan mouse karena akan banyak memudahkan kita dalam membuat model 3D. Kemudian di sebelah kanan ada namanya Properties Panel. Panel ini berisi berbagai tab seperti Render, Output, View Layer, Scene, World, Object, dan lain sebagainya. Setiap tab memiliki pengaturan spesifik yang gunanya mengatur aspek tertentu dalam proyek 3D yang akan kita buat. Kemudian kita ke atas sedikit, ada namanya outlier. Di sini akan menampilkan setiap objek yang telah dibuat. Konsepnya seperti layer di Photoshop ataupun frame di Figma. Lalu di bagian bawah ini ada namanya timeline. Timeline ini digunakan untuk mengatur animasi dan melihatnya frame by frame. Karena kita belum membutuhkan view ini, kita bisa hilangkan saja. Kita klik kanan, join area, pastikan panah ke bawah. Klik, nah otomatis nanti timeline akan menghilang. Oke, sekarang kita akan menginstal beberapa add-on yang diperlukan. Kita ke Edit, Preferences, lalu ke tab Add-on. Kita langsung ketik aja, mulai dari Pi Menus. Pastikan nanti teman-teman untuk mengaktifkan checkbox di setiap add-on-nya. Terus kita ada Loop Tools. Ini. Kemudian Bull Tool. Ini juga. Kemudian yang terakhir ada Node Wrangler. Nah, pastikan semuanya setelah tercheckbox. Oke, kita langsung ke dasar-dasar navigasinya. Teman-teman akan bisa lihat view di sebelah kanan ini. Ini adalah tools untuk membuat view dari berbagai sumbu. Misal, kita klik bagian sumbu Y. Nah, di sini akan ada notifikasi
bahwa kita sedang berada di view depan, front orthographic. Lalu kalau klik lagi, kita akan berada di view back orthographic. Begitu pula dengan yang lainnya. Misal yang warna merah, ini sebelah kanan, warna merah lagi sebelah kiri, Z untuk atas, top, minus Z untuk bagian bawah. Di bagian ini juga teman-teman bisa menggunakan untuk zoom in maupun zoom out. Klik dan mouse-nya arahin ke depan dan ke belakang. Kemudian ada move, misal diputar-putar seperti ini. Kemudian yang ketiga ada kamera. Jika kita klik, maka ke mode kamera. Klik lagi, kita keluar dari mode kamera. Kemudian yang keempat itu ada view. Jadi ini versi perspektif, ini versi orthographic atau kayak view isometrik. Oke, sekarang kita akan fokus ke objek cube-nya. Kita bisa delete dulu, caranya dengan klik X lalu delete. Untuk membuat objek baru, kita bisa klik Shift A, nanti akan muncul berbagai objek. Bisa teman-teman pilih salah satu dan bisa coba-coba sendiri. Di sini aku akan memakai mesh, kemudian UV sphere. Teman-teman juga bisa klik yang lain seperti icosphere, terus ada circle, ada torus, dan yang lainnya. Kita akan fokus ke bagian sphere-nya dahulu. Pertama, untuk menggeser kita bisa menggunakan shortcut G. Lalu untuk memindahkan bisa dengan klik G lalu X jika teman-teman ingin menggerakkan ke sumbu X. Kalau ingin ke sumbu Y bisa G, Y. Nanti otomatis objek akan bergerak dalam sumbu Y. Begitu pula dalam sumbu Z, G, Z. Nah, untuk rotasi kita bisa menggunakan R. Klik R, nanti akan rotasi. Kalau ingin merotasi ke sumbu X bisa RX. Ke sumbu Y, RY. Ke sumbu Z, RZ. Kita juga bisa memperbesar atau memperkecil objeknya dengan klik S. S. SX untuk scale ke sumbu X. SY scale ke sumbu Y. SZ scale ke sumbu Z. Untuk navigasi seperti ini, biasanya aku menggunakan yang namanya transform. Biasanya ini akan memunculkan navigasi untuk setiap objeknya. Jadi kita tinggal klik bagian sumbunya, misal sumbu X, maka objek akan berubah atau bergerak ke sumbu X, sumbu Z, ataupun sumbu Y. Nah, jika teman-teman ingin bisa menggerakkan objek dengan 360 seperti ini, teman-teman bisa pakai middle mouse. Kemudian kalau pakai mouse, teman-teman juga bisa pakai scrollnya, scroll ke depan untuk zoom in, scroll ke dalam untuk zoom out. Kemudian teman-teman juga bisa pakai kombinasi shift dan klik middle mouse, maka ini akan menjadi pengganti move.